Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fajriani dengan NIM G021 dan 01077, kelas pengantar ilmu pertanian E, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai tata niaga pertanian. Baiklah, langsung saja. Arti tata niaga secara sederhana dikatakan sebagai proses penyaluran barang-barang dari produsen ke konsumen. Tata niaga merupakan semua kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk mencapai permintaan-permintaan yang efektif. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tata niaga pertanian secara umum yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dan fisik barang-barang hasil pertanian dari tangan produsen ke tangan konsumen, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Agar sistem tata niaga dapat dikatakan efisien, maka harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya. Yang kedua, mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan tata niaga barang itu. Selanjutnya mengenai fungsi tata niaga. Fungsi tata niaga adalah semua jasa-jasa atau kegiatan dan tindakan yang diberikan dalam proses pengaliran barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Fungsi-fungsi tata niaga ini terdiri atas fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pertukaran, merupakan semua tindakan untuk memperlancar perpindahan hak milik atas barang dan jasa. Fungsi pertukaran ini terdiri atas dua, yaitu fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Pertama, fungsi penjualan bertujuan untuk mencari pembeli suatu barang dengan motif untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan fungsi pembelian yaitu fungsi yang bertujuan untuk mencari tempat atau sumber-sumber penawaran barang guna menjamin kontinuitas persediaan barang bagi konsumen. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi fisik. Fungsi fisik merupakan semua tindakan atau perlakuan terhadap barang sehingga memperoleh kegunaan tempat dan waktu. Fungsi fisik ini terdiri atas dua, yaitu fungsi penyimpanan dan pengangkutan. Fungsi penyimpanan diperlukan untuk menyimpan barang selama waktu tertentu antara barang dihasilkan sampai dijual. Kadang-kadang diperlukan ada pengolahan lebih lanjut terhadap barang tersebut. Fungsi pengangkutan merupakan perencanaan, seleksi, dan penyerahan semua alat pengangkutan dalam proses pengangkutan selama pemasaran. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas merupakan semua tindakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Fungsi fasilitas ini terdiri atas yang pertama, fungsi standarisasi dan grading. Standarisasi yaitu proses penentuan standar atau suatu ukuran mutu dengan mengambil dasar-dasar perincian seperti warna, aroma, kekuatan, kematangan, dan kerusakan. Sedangkan grading yaitu proses pemakaian standar dengan jalan mensortir benda atau barang menjadi beberapa golongan. Yang kedua yaitu fungsi penanggungan risiko. Ini bertujuan untuk mempelajari segala bentuk risiko yang terjadi dan yang akan terjadi selama pengaliran barang, kemudian menghindarinya atau meminimalisir risiko tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi pembiayaan. Fungsi ini untuk mengkaji atau mengurus dana baik yang berupa uang cash maupun untuk dipakai membelanjai segala usaha yang ditujukan untuk mengalirkan barang dari produsen ke konsumen. Selanjutnya yaitu fungsi keterangan pasar, di mana meliputi pengumpulan fakta-fakta, pendapat-pendapat, dan gejala-gejala dalam pengaliran barang. Keterangan-keterangan dan data yang diambil yaitu berupa keadaan harga produsen, harga konsumen, studi mengenai selera dan preferensi, motivasi dan tingkah laku konsumen, keadaan penawaran dan permintaan. Nah, yang selanjutnya yaitu lembaga tata niaga. Lembaga tata niaga atau pemasaran pertanian adalah badan yang menyelenggarakan kegiatan pemasaran, menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
Pasar produk pertanian sekarang mengalami perkembangan yang pesat, yaitu menjadi pasar modern, yang diantaranya hadirnya supermarket di berbagai daerah. Petani yang pada umumnya menghadapi struktur pasar yang oligopolistik dalam pembelian secara sarana produksi. Di sisi lain, petani menghadapi struktur pasar hasil pertanian yang oligopsoni. Kondisi ini relatif tidak menguntungkan bagi petani dan keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pedagang. Adapun saluran tata niaga yaitu menurut Kotler, yaitu saluran pemasaran merupakan beberapa organisasi yang bergantung dan terlibat dalam proses mengupayakan agar produk atau jasa tersebut tersedia untuk dikonsumsi. Saluran pemasaran atau tata niaga adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung yang tercakup dalam proses yang membuat produk dan jasa menjadi tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Nah, inilah contoh saluran tata niaga yang berasal dari pertama pedagang besar, kemudian pedagang eceran, dan konsumen. Yang pertama berasal dari produsen, ke pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang eceran, dan konsumen. Ada pula yang dari produsen ke pedagang besar, eksportir, kemudian pedagang eceran, dan konsumen. Ada juga yang dari produsen ke supplier, restoran, dan konsumen. Sebagai contoh di sini yaitu kita ambil pasar. Pasar secara sempit sebagai lokasi geografis di mana penjual dan pembeli bertemu untuk mengadakan transaksi faktor produksi barang dan jasa. Adapun menurut Marshall, pasar yaitu sebagai tempat bertemunya penawaran dan permintaan untuk membentuk harga. Nah, adapun jenis-jenis pasar yang pertama yaitu menurut kegiatannya ada pasar nyata dan pasar abstrak. Menurut cara transaksinya ada pasar tradisional dan pasar modern. Jenis pasar menurut jenis barangnya, ada juga jenis pasar menurut keleluasaan distribusi, terdiri atas pasar nasional, pasar lokal, pasar daerah, dan internasional. Adapun pasar menurut struktur yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar tidak sempurna. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.